suatu hubungan yang mungkin agak bermasalah ya dengan seseorang. Jadi mungkin crash. Putus. Tekar ya? Bukan, mic-nya. Ya. Diulangi. Diulangi deh. Diulangi deh. Jadi aku mau sharing ya. Suatu waktu aku tuh pernah punya hubungan sih, suatu hubungan yang tidak baik lah sama seseorang. Jadi padahal biasanya kan juga baik. Terus waktu itu mungkin aku tuh merasa dibohongi. Jadi aku juga sakit hati lah intinya be orang itu. Nah waktu itu beberapa orang tuh juga sudah nasihati aku, wis kamu ampuni ae, ampuni. Tapi aku tuh nggak mau. Jadi aku tuh mengabaikan nasihat mereka. Terus suatu waktu tuh, jadi itu sudah berjalan 1 mingguan tuh, aku wis aku juga tidak mau ngomong di orang itu. Seandainya orang itu nanya, aku juga jawab itu iya ndak gitu-gitu aja. Lah terus waktu itu aku inget tuh saat teduh hari Sabtu itu kan ada pujian kan menyenangkanmu senangkanmu lah. Waktu nyanyi lagu itu tuh ada suara dalam hatiku tuh bilang, apakah kamu tuh sudah menyenangkan hati Tuhan seperti itu. Tapi aku tuh sudah tahu sebenarnya itu lari ini gimana sih maksudnya pertanyaan itu aku tuh sudah ngerti. Tapi aku tuh tetap ngerasa hati ini aku bilang gitu dalam hati. Loh ya apa Tuhan, aku wis udah ada gairah ngomong di orang ini, aku ndak ada selera sama sekali ngomong di orang ini, aku bilang gitu. Ya wis setelah itu ya ada suara lagi, setelah aku bilang gitu ada suara lagi. Nah itu sampai hari Senin, terus aku tuh juga mungkin tetap itu juga rodok malas ke kantor, jadi ini aku tuh di rumah. Aku tuh di rumah, terus mari gitu, ya tak gunakan untuk tidur, untuk apa kan aku sudah bosen, aku akhirnya buka channel YouTube. Lah aku ketepaan di channel YouTube sih tak buka itu temanya itu mengampuni. Lah waktu itu aku tak setel, terus waktu itu memang firman itu agak keras gitu loh. Di firman itu bilang gitu. Ya itu mengampuni itu perintah langsung dari Tuhan Yesus yang pertama. Terus yang kedua, nih kamu tuh tidak mau mengampuni orang lain, ya Tuhan Yesus juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi intinya tuh gitu. Dari setelah aku dengar firman Tuhan itu, aku tuh merasa akhirnya ya sudahlah. Terus aku berdoa. Nah, waktu itu aku tuh berdoa, aku cuma bilang gitu. Ya wis lah Tuhan, ya wis Tuhan, aku wis mau nih ngampuni, aku bilang gitu. Lah sing heran nih setelah aku tuh bilang, ya wis Tuhan aku mau mengampuni orang ini. Terus aku doa kasih kekuatan supaya aku bisa mengampuni, terus pulino hatiku seperti itu. Terus ajaib setelah aku tuh doa seperti itu, aku tuh juga heran. Kok tiba-tiba hatiku tuh gak ada perasaan sakit hati, kecewa, gak ada perasaan marah. Itu kayak sudah ada semua, kayak sudah diambil semua di Tuhan. Kayak gitu. Jadi terus intinya itu hatiku tuh akhirnya dipulihno Tuhan, terus aku tuh nggak usah susah-susah payah lagi untuk memperbaiki hatiku, aku cuma cukup bilang, iya Tuhan aku mau mengampuni. Tuhan sendiri sih yang langsung beracara. Jadi mungkin bagian kita tuh cuma mau, nanti sisanya itu bagian Tuhan, kayak gitu toh. Ya wes itu sementara itu sih kesaksiannya. Makasih. Ya, thank you ya Ceka, luar biasa. Ya. Taat sama Tuhan Yesus. Ya, sangat memberkati, Cek. Ada lagi yang mau kesaksian? Nah, Maria. Diolor se. Shalom. Perkenalan ya, saya Maria, istrinya Hari. Yang saya mau saksikan, ya, Maria Ibu Yesus. Ya. Jadi yang saya mau saksikan minggu lalu, tepatnya hari apa? Oh ya, pokoknya waktu dia di Bali itu
dia juga enggak cerita, pokoknya setelah praktek malam baru, "Kamu juga kaget ya?" gitu. Ternyata dia itu habis kecelakaan sama motor. Harusnya dia yang cerita tapi masih malu katanya. Jadi dor, nah dia ngebut. Oh gitu ya. Kudu ngomel ya Mas. Enggak. Jadi dia ngebut, posisinya ngebut naik motor. Mau kerja, ada anak SMP naik motor belok kanan nggak pakai rete. Dor, tolong. Nah, itu yang saya mau saksikan, tetap perlindungan Tuhan itu nyata buat Hari. Ya lumayan ini tapi dalam seminggu percepatan sih ya. Ini kan nggak apa-apa toh. Kemarin jadi nggak iya, jadi gelondong. Jadi sama namanya cuman saya bersyukur nggak ada patah, nggak ada apa. Jadi nggak ada yang sampai kena kepala atau apa kan ya kita mikir ya memang kaget ya kok bisa sampai jadi kulitnya Tinggal 500. Oh. Ya, jadi kulitnya itu sampai kebuka gitu loh, Ci, beberapa bagian. Sini. Tapi ambil dia tuh jadi lanjut no kerja, baru pulangnya baru ke rumah sakit untuk bersihkan dan sebagainya macam. Sampai rumah baru saya beneran lihat, kok sampai kayak gitu loh. Tapi ya puji Tuhan semuanya sekarang sudah sembuh padahal waktunya cuma 1 minggu. Bisa sedikit toh. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan berikan kecepatan. Oh ya. Sama lagi yuk mau sharing. Kohar. Ya, aku. Ayo Kohar, silakan. Apa ya? Pemanasan sih. Ini agak itu soalnya kan jaraknya jauh. Terus yang lainnya pada onsite. Kita aja yang online. Ya udah gini, jadi aku mau cerita. Kemarin waktu Lebaran seminggu setelahnya itu ya. Seminggu setelah Lebaran itu aku kan posisinya di Surabaya ya. Jadi aku posisi Surabaya mau perjalanan pulang ke Solo. Jadi kebetulan itu kan ada sebenarnya kerja saya ke Surabaya itu karena ngurus rumah. Ya rumah kan kebetulan kontrakan habis, jadi betul-betulkan rumah lagi, sama ada tukang datang, terus ya cukup capek lah. Terus hanya belum selesai kerjaan situ, tapi harus pulang hari Senin itu harus pulang sebenarnya. Tapi hari Senin itu kebetulan tukangnya masuk, jadi Selasa itu kan aku harus ada itu, biasanya kan ada apa ya, kirim-kirim barang gitu loh. Jadi keluar kota. Yang kebetulan kan ada customer yang biasanya sudah sering langganan kan, jadi aku harus pulang gitu loh. Harus pulang untuk nyuplai barang ke dia gitu loh. Jadi mau gak mau harus pulang. Sedangkan kerjaan di Surabaya belum selesai, kerjaan pas betulkan rumah. Ya udah, jadi hari Senin selesai tukang, malamnya saya rencananya kan harus pulang, posisi pulangnya ke Solo itu kan harus pagi-pagi itu sudah harus sampai di Solo, karena pagi-pagi itu mau ngambil barang. Jadi mau ngambil barang di supplier supaya langsung saya bawa ke orangnya, customerku. Dan customer itu kan posisinya juga di luar kota jauh. Jadi akhirnya udah pulang tengah malam. Aku rencananya kalau kan pas ini liburan mudik balik ya, arus balik kan takutnya kan rame kan. Jadi aku rencana daripada nanti macet di jalan meskipun lewat tol, ya udah deh aku pulangnya tengah malam. Jadi di hari Senin malam di Surabaya itu sempat keluar sebentar, keluar makan, terus akhirnya tengah malam jam 2-an gitu aku pulang. Jadi posisi tidur cuma main 3 jaman lah ya, 3 jaman.
Terus akhirnya pulang, memang ngantuk-ngantuk sih. Perjalanan cukup lama juga kan karena malam, jadi nggak terlalu bisa ngebut-ngebut sekali. Perjalanan ke Solo ya mungkin sekitar 3 jaman jadinya ya, 3 jam, 3,5 jam lebih. Jadi aku jam 2 start mulai ya, mulai dari tol itu mungkin sekitar sudah pokoknya sampai di Solo itu mungkin jam 7-an, setengah 7-an masuk. Capek, sempat beberapa kali berhenti di itu ya, di rest area, istirahat, sempat tidur-tidur sebentar terus jalan lagi. Terus ya udah, aku sampai di Solo, aku ngambil barang, posisi ngambil barang sudah siap-siap di toko, terus aku ngambil keluar lagi untuk aku bawa kendaraan, kan memang kebetulan kan ngirim-ngirim barang tuh aku yang ngirim, jadi kan aku bawa mobil box sendiri gitu loh. Jadi aku ngirim, aku pergi ngambil ke supplier jam 7, jam setengah 9 gitulah. Jadi nggak sempat tidur, ngantuk pasti, capek iya. Terus aku perjalanan sudah langsung ambil barang, langsung aku berangkat. Dan aku berangkat itu sekitar ada perjalanan mungkin 2 jam setengah lagi perjalanannya. Dan perjalanan itu keluar kota lagi, itu jalannya berliku-liku lah. Maksudnya jalannya agak bukit-bukit naik-naik. Jadi lewati ke desa, daerah desa-desa gitu ya. Cuma memang orangnya kan ngambil banyak gitu loh, biasa. Jadi makanya tak belani ke sana. Karena memang dari dulu sudah di peninggalannya dari keluarga kan, jadi tak teruskan gitu. Jadi terus akhirnya sudah ngirim barang, dan sudah setelah ngirim barang itu kan posisinya biasanya aku dititipin juga, kadang-kadang dititipin barangnya dia untuk dioper ke tempat lain kan. Kebetulan pulangnya ke Solo itu aku pulang lewati tempat itu, tapi perjalanan ada setengah jaman gitu loh. Jadi pasti lewat gitu loh. Jadi lebih dekat ke kota lah seperti itu. Pada waktu perjalanan pulang itu barusan ya sekitar berapa kilo gitu, ternyata mobilku itu radiatornya rusak gitu. Radiatornya rusak dan panas. AC tiba-tiba mati. AC tiba-tiba mati, terus perjalanan aku sudah, waduh ini kenapa AC mati? Tak pikir AC-nya rusak. Sebentar gitu sempat ada pikiran, loh, lihat sempat lihat temperaturnya ternyata merah, naik atas gitu loh. Aku ya takut, kalau tak paksa masuk jalan terus nanti bisa meledak, bisa tambah parah. Jadi akhirnya sudah kebingungan sih, sempat panik, sempat kebingungan. Dan aku juga bawa barangnya banyak. Barangnya banyak, kondisi kan naik bukit kan, naik turun, daerah desa lah gitu seperti itu. Bukan perkotaan. Terus sempat akhirnya mandek kayak model kayak Indomaret gitu, mandek. Akhirnya beli aqua botol yang 1,5 liter. Terus tak isi. Tapi jalan cuma sebentar, cuma 1 kilo gitu, naik lagi, setengah kilo naik lagi. Tapi aku rencana mau teruskan sampai pulang sampai di Solo, jalan gitu. Tapi itu kira-kira sampai jam berapa ya? Aku mulai dari tempat sana tuh jam 1-an gitu. Wah ini aku bisa pulang malam ini ya. Aku ya takut juga. Selama ini kan nggak pernah kayak gini seperti ini. Ya aku mau cerita tentang penyertaan Tuhan ya seperti itu. Jadi akhirnya aku pulang. Mau berusaha pulang, sudah perjalanan sudah mendekati, sudah jalan-jalan, sudah agak jalannya masih jauh. Aku harus ke tempat yang toko satunya untuk aku drop barangnya dia gitu loh. Terus sempat waktu sampai di pom bensin, aku ya bingung berhenti sebentar karena sudah merah. Jadi kan temperaturnya kalau merah harus berhenti, tidak boleh dipaksa jalan. Sebentar gitu turun, jalan lagi, turun jalan lagi. Ini kira-kira sampai jam berapa ini ya? Aku juga panik sebenarnya. Terus sempat aku merasa tanya orang aja ya, radiator di mana, tempat radiator ya, tanya. Tapi kok malas ya, aku kayaknya nggak mau gitu loh. Biasanya usah terus noai. Tapi ada perasaan tanya aja, apa salah ya tanya. Ya udah tak tanya aja. Ya aku yakin bahwa itu Roh Kudus yang maksudnya yang menguatkan hatiku untuk tanya gitu loh. Jadi aku tanya sama orangnya. Terus kebetulan ada orang yang ngisi bensinnya itu juga bilang, oh itu dekat. Ke belakang, mundur lagi itu dekat katanya. Dekat itu tempat radiator seperti itu, tempat radiator. Bagus orangnya itu. Ya 1 kiloan gitu, lebih dekat katanya. Kalau diteruskan ke Solo itu mungkin ada 3 kilo, 5 kiloan segitu. Wah, itu aku kalau rencananya aku kan mau terus. Tapi kayak mending aku balik aja seperti itu. Dan akhirnya aku balik lagi sambil ngisi-ngisi mandek-mandek berapa kali gitu, tak isi. Aku balik pada waktu temperaturnya sudah naik. Temperatur yang naik tuh, aku berhenti, kan orangnya ngomong, bilang tempat radiator tuh ada masjid, di depannya masjid seperti itu, katanya gitu. Aku sempat lihat sempat lihat itu map
map itu masih jauh, jaraknya masih berapa kilo lagi seperti itu. Mungkin radiator yang lain nggak tahu ya. Tapi aku berhenti pas di depannya tuh tempat radiator. Tapi karena aku panik, aku nggak tahu gitu. Aku berhenti hanya karena untuk supaya mendinginkan radiator. Tapi pada waktu itu aku merasa kok noleh ke kanan ya, kayaknya seperti itu ya. Noleh kok ke kanan. Tak lihat, loh, di kanannya ternyata tempat radiator seperti itu. Waduh, wah, kerasa seneng. Padahal kalau sebenarnya rencananya aku mau tak taruh snow lagi gitu. Tapi ya Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa Tuhan yang tuntun. Akhirnya aku mandek di tempat radiator, aku tanya sama orangnya, dan orangnya ngomong bilang gini, radiatornya nggak bisa, soalnya ini sudah penuh, sudah banyak, ini nggak bisa dikerjakan nanti sampai malam, dia bilang. Terus aku sempat mohon sama Bapak bilang, Pak, tolong Pak, aku ini ke Solo Pak, jauh Pak. Kalau sampai nggak nolong ya aku juga nggak bisa pulang, aku bilang gitu. Aku nggak bisa pulang, nggak mungkin kan mobil kan jalan-jalan cuma setengah kilo berhenti terus, ngisi air juga dari mana aku beli terus, berapa banyak air dong. Jaraknya masih 2 jaman, bisa 2 jaman ya. Ya aku juga bisa, aku hubungi sih yang pemilik itunya customerku, tapi ya aku juga nggak mau terlalu ngerepoti dia kan, karena aku juga gak enak kan. Ya aku hanya kasih tahu aku sudah di tempat radiator. Akhirnya orang yang mau bantu, dia bilang gini, sampai malam loh ya, dia bilang gitu ya. Ini kayaknya sampai malam, soalnya aku paling terakhir gitu loh. Akhirnya ya aku nunggu ya, aku tidak apa-apa, aku bilang sampai malam jam 1 pun ya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting mobil bisa kembali pulang, pikir gitu. Ya wes akhirnya dia kerja ya sampai akhir jam 7-an itu, punyaku jam 1 jam 2 apa jam 3 itu sudah mulai dikerjakan. Tapi akhirnya sampai malam juga aku paling terakhir gitu loh. Dikerjakan tapi gagal terus kan, bocor-bocor terus. Tapi akhirnya aku sudah dalam hatiku bilang gini, aduh Tuhan, waktu sempat radiator tuh kena itu aku pikir gini, Tuhan aku iki capek loh Tuhan, maksudnya aku nih kok gak istirahat, aku dari Surabaya ke Solo sudah capek gak tidur, terus aku ngirim barang iki kok capek lagi kok. Aku pikir kok sampai ada masalah seperti ini lagi Tuhan, maksudnya ya mungkin bagi Tuhan sih gampang sih membalikan keadaan supaya kamu gak sampai kena radiatormu atau apa seperti itu. Mungkin tidak segitu mudahnya Tuhan untuk membuat supaya tidak ada apa-apa seperti itu. Tapi kok kejadiannya kayak gini toh ya. Tapi gitu. Tapi untung hatiku ya aku sudah doa sih. Sebelum berangkat aku doa, tapi aku doa juga memang nggak terlalu karena ngantuk-ngantuk, aku doa asal-asalan gitulah, asal doa gitulah. Sebatas apa gitu. Tapi waktu aku bilang gini, Tuhan kok gini tuh, sempat sambat. Tapi aku bilang gini, ya aku nggak mau, aku bersyukurlah, aku tetap bersyukur, aku nggak mau sampai hatiku itu ya tetap tenang lah. Kadang aku hanya merasa bahwa gini, penyertaan Tuhan itu kadang bagi kita, kadang-kadang kita tuh kan selalu mengharapkan sesuatu yang selalu mulus, hidup itu selalu mulus, hidup selalu ada ya, memang kadang pingin yang enak-enak, yang baik ya, tapi kadang-kadang pasti pencobaan, setiap kita itu pasti ada pencobaan datang, apapun pasti badai itu pasti ada datang. Tapi pada waktu badai itu datang, kita percaya Tuhan bahwa pada waktu aku merasa bahwa gini, dalam keadaan aku kebingungan, aku panik, dan satu lagi sebenarnya waktu aku perjalanan seperti itu aku bawa uang gitu loh. Jadi bawa uang dari customerku itu kan, customer sudah sempat ngutang dari kemarin. Jadi dia bayar sama aku kirim itu dia bayar juga. Jadi cukup banyak gitu loh, uangnya cukup banyak, dan aku bawa di dalam tas itu. Aku takut kalau di jalan, kalau misalkan sempat takut kan, itu kan kadang perjalanan tuh kan nggak kota gitu loh, kadang-kadang ya pohon-pohon toh isinya, kalau sudah makin malam tuh gelap tuh, nggak itu kan, jadi takut aku. Ini kalau tak pegangi tas terus kan ngeri juga, orang bisa tahu ada sesuatu, ada uang gitu seperti itu kan. Jadi aku sempat takut, khawatir gitu loh, dan aku lihat bahwa benar Tuhan tuh tetap, meskipun dalam keadaan kita ada masalah atau apa, Tuhan tetap menyertai gitu. Meskipun kadang kita juga kadang-kadang ada yang maksudnya kita nggak sempurna di hadapan Tuhan. Tapi di saat kita manggil Tuhan, kita minta memohon dia penyertaan dia aku begitu merasa bahwa begini, meskipun aku mengalami keadaan seperti itu, dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia nggak pernah tinggalkan aku. Pada waktu aku itu tetap ya seperti tadi aku ngomong, dikasih tahu tempatnya, dibantu. Maksudnya tanyao gitu loh. Kadang-kadang kita kan bandel kan. Tanyao radiator tuh di mana, daripada kamu mikir sendiri gitu loh. Terus mandeknya pas di tempat yang radiatornya itu juga seakan-akan tuh Tuhan yang mengatur semuanya gitu.
Tuhan tetap menyertai meskipun kita ada masalah gitu loh. Tuhan tidak pernah meninggalkan seperti itu. Jadi aku rasa benar-benar sungguh, maksudnya pada waktu keadaan seperti itu dia gak meninggalkan gitu. Jadi akhirnya aku tenang. Aku percaya, maksudnya wis nggak apa-apa. Semua ini sudah terjadi dan ternyata memang mungkin hal-hal bagi orang-orang lain mungkin hal itu biasa. Tapi bagiku itu hal yang baru gitu loh. Dan hal itu perjalanan jauh, cukup jauh. Nggak tahu pulangnya gimana. Aku juga bisa nginap. Aku malas ya nginap gimana lagi nginap juga ya bingung. Itu di kampung-kampung ya seperti itu ya. Tapi akhirnya sampai juga akhirnya setengah malam sampai akhirnya aku pulang sampai ke Solo mungkin jam 9-an ya, jam 9 setengah 10 sampai di Solo. Akhirnya setelah dibetulkan baik. Ya puji Tuhan, ya aku percaya bahwa selalu dalam masalah atau apapun kita tetap Tuhan tuh menatap kita. Tuhan tuh selalu apa ya? Tuhan tuh selalu melihat kita, menjaga kita dari belakang seperti itu. Jadi kita tuh tidak pernah ditinggalkan benar-benar. Jadi jangan berpikir seperti Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita atau apapun, meskipun kalau kita mengalami masalah yang berat seperti itu. Dan satu lagi tadi aku kan ngirim barang juga. Aku tadi kirim barang juga ya, aku sempat doa ya waktu perjalanan. Tadi hampir aja pada waktu aku naik kendaraan itu, aku pas jalan kan ada mobil satu lagi juga Ford buka bak ya, pick up gitu ya. Dia jalan, aku agak dekat sama dia. Dia tiba-tiba oleng terus ngerem mendadak. Aku ya kaget juga, tak rem juga, tapi aku rem agak masih ada jarak sih. Ternyata ada sepeda motor yang cewek 2 orang goncengan terus hampir ditabrak. Itu hampir ditabrak. Kalau dia tabrak mandek, aku juga ikut kena atau gimana kan aku masalahnya tambah. Tapi ya Tuhan selalu meluputkan kita yang selalu berdoa minta penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, meluputkan dari hal-hal seperti itu sih. Ya puji Tuhan semuanya lancar. Akhirnya aku yang meskipun tadi aku berangkatnya siang dan pulangnya agak malam, tapi ya semuanya itu Tuhan selalu menyertai kita. Seperti itu ya. Ya itu yang aku mau saksikan bahwa dalam penyertaan Tuhan selalu itu ya. Tuhan selalu baik, maksudnya selalu menjaga kita gitu. Itu aja. Sudah Ko. Thank you ya Kohan. Puji Tuhan. Halo Kak Rista, ya Kak. Halo Kak Rista, ya ini kita semua onsite. Oke, yuk. Kita bisa langsung firman ya. Pindah situ aja, Den. Sini, jadi ketok. Dari gunung juga minum air. Iya. Bisa ya dong sih. Ayam. Bisa tinggal bisa nggak? Bisa ya. Oke, bisa gitu. Kita doa sekali lagi ya. Ya. Bapak dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sedang mendengar firman-Mu, berbicara pada setiap kami, tumbuhkan anak hati kami sekali lagi, sehingga benih yang tertabur di tanah hati yang baik, sehingga benar-benar menghasilkan buah bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, yang di onsite bisa buka sama-sama dengan saya di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat ke-29. Kalau yang onsite bisa buka juga ya. Enggak saya buka sendiri ya. Ya, hari ini judulnya tentang The Precious One. Hari ini ini yang online dengar ya suaranya. Jaraknya jauh gini nggak bisa ya? Dengar tuh ya? Oh iya, oke. Aman ya? Oke, sip. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar dari satu tokoh yang dipakai Tuhan dengan satu itu luar biasa di zaman Perjanjian Baru, yaitu dari Paulus kayak gitu ya. Dari Rasul Paulus. Paulus ini begitu terkenal, saking terkenalnya dia itu terkenalnya dengan menulis banyak kitab, benar ya? Hampir seluruh Perjanjian Baru itu ditulis sama dia gitu. Terus setelah itu dia juga terkenal dengan bangun banyak gereja kayak gitu. Terus habis itu dia juga terkenal dengan mujizatnya. Dia bahkan di dalam pelayanannya pun bangkitkan orang mati ya gitu. Tapi ternyata
di satu kota, dia itu ternyata menceritakan mengenai apa yang dia alami selama perjalanannya ngikut Kristus. Ternyata kehidupan Paulus yang begitu luar biasa ini, yang dipakai sama Tuhan dengan begitu luar biasa, ternyata nggak luput juga dari penderitaan, nggak luput juga dari masalah ternyata. Seperti yang tadi beberapa orang sharing, ternyata Paulus itu juga mengalami masalah. Memang Paulus ini sedikit sekali cerita tentang kehidupan pribadinya dia. Kalau kita baca kehidupannya Paulus ini, banyak sekali itu diceritakan hanya seputar pelayanannya saja. Sedikit sekali cerita tentang kehidupan pribadinya. Kayak gitu. Jadi, tapi khususnya di ayat ini, itu tuh diceritakan mengenai kehidupan pribadinya. Dia menceritakan ini kepada kota Korintus. Kita sama-sama langsung lihat aja. Dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 dulu ya. 23 sampai ke 29, tapi kita berhenti tadi di ayat 26. Paulus bilang begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjadi lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Oke, berhenti sampai di sana. Kita akan baca sekali lagi. Tapi saya mau ajak kita semua membacanya dengan mengimajinasikannya. Coba saya itu suka baca Alkitab itu dengan mengimajinasikannya. Karena saya itu ingin benar-benar bisa dapat kondisinya waktu itu seperti apa sih. Karena kalau kita baca ini kayak ya just cerita gitu loh. Nggak sampai benar-benar bisa benar-benar masuk ke dalam kondisinya waktu itu. Coba yang bayangkan ya, Paulus itu dia tuh ngomong begini. Aku itu lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat ke-24 lagi dia bilang gini, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, berarti dia itu dipukul 39 kali. 39 kali dikalikan 5, benar ya? Karena dia ngalamin 5 kali. Itu ternyata kalau di total ratusan pukulan, bahkan sampai ribuan pukulan dialami. Tapi yang buat saya heran begini, kenapa Paulus nggak berhenti? Kenapa dia itu tetap melayani Tuhan? Coba kalau kita bayangkan, kalau ini kita yang alami, kita lagi CG kayak gini, tiba-tiba keluarga kita sesali lah, pulang rumah itu disesat. Kira-kira mau itu CG gitu minggu depannya gitu. Ini Paulus ini dia itu memberitakan Injil. Dia itu sembuhkan orang sakit loh. Dia malah dilempari batu. Dia nggak nyolong, dia nggak nyuri, dia itu nggak korupsi uangnya orang. Dia itu beritakan Injil, dia itu bawa orang ke Kristus, dia bangun gereja, dia sembuhkan orang sakit, bahkan bangkitkan orang mati. Tapi yang dia dapat bukannya yang baik, tapi malah dapat yang jahat. Dia itu malah dibilang dia itu kerap kali sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, bahkan bukan cuma itu, dia bahkan disesah sama kalangannya dia sendiri. Itu adalah orang-orang Yahudi. Dia tuh bukan cuma ngalamin penyesahan dari orang-orang di luar Yahudi, tapi juga sama orang-orang di dalam Yahudi sendiri. Sebentar, saya duduk dulu ya, kaki saya gerindingan. Oke. Ganti yang kasih saya gerindingan. Oke. Nah, gimana tadi? Nah, kalau kita lihat, saya ini belajar merenunginya, iya ya, oh ya, kenapa ya, apa ya yang menjadi alasan kuat bagi seorang Paulus untuk meneruskan pelayanannya. Saya ini menemukan, apalagi di zaman musim hujan sekarang, biasanya orang itu nggak ke CG karena hujan biasanya. Kita itu baru kena bahaya hujan, kita sudah nggak CG. Kita cuma kena masalah
kaki kita lagi sakit atau giginya lagi sakit, kepalanya lagi pusing, itu sudah nggak ada rezeki. Kerjaan lagi bermasalah, nggak doa. Saya nggak pernah menemukan ada orang yang cerita sama saya begini. Belum pernah sih, seumur saya hidup, seingat saya, belum pernah ada yang datang cerita sama saya kayak begini. Hari ini aku nggak nafsu makan. Kenapa? Karena aku belum baca Alkitab pagi-pagi. Benar ya? Ada nggak ada toh? Biasanya orang kalau ditanya, kamu kenapa? Kok lemas? Iya, kalau tidak masalah. Tapi kalau nggak baca Alkitab, masih tetap bisa happy. Ya, paham ya? Orang itu susah tidur kalau kerjaannya lagi goncang. Kalau keluarganya lagi sakit atau siapapun lah kena masalah apa, lebih susah tidurnya. Tapi orang itu tetap nyenyak tidur loh, sekalipun nggak berdoa malam itu. Sekalipun nggak ke gereja malam hari di dalam minggu itu. Sekalipun masih tetap tinggal di dalam kepahitannya, sekalipun masih tinggal di dalam dosanya, orang itu masih bisa tidur nyenyak. Nah, jadi itu buat yang maksudnya buat saya itu mikir, iya ya Tuhan, kenapa? Apa yang membuat Paulus itu kayak dia itu kok sebegitunya sih? Bahkan bukan cuma sampai situ, dilanjutkan lagi dibilang begini. 3 kali aku itu didera. 1 kali aku tuh dilempari dengan batu. 3 kali dia tuh ngalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Kalau kita mau mikir-mikir, ini Paulus itu yang buat mujizat itu loh. Masa ke Tuhan itu tidak bisa keringkan lautnya hari itu dan cedok dia dari situ? Pasti bisa kan sebenarnya. Wong kita bilang Tuhan tuh mengukur langit pakai jengkalnya kok. Berarti langit itu cuma sejengkal tapak tangannya Tuhan. Berarti laut itu nggak ada artinya. Seharusnya berarti tinggal cedok gitu kan Paulus sebenarnya bisa selamat. Tapi Tuhan itu seolah-olah kayak biarkan Paulus itu sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Anda coba saya ajak kita membayangkan kondisinya waktu itu tidak secanggih sekarang. Sekarang ada dengar pesawat jatuh, tim SAR langsung cari. Ada kapal apa, langsung tahu ternyata di radar, kapal itu kemarin habis berlayar, tiba-tiba hilang sinyalnya di daerah sini. Itu tim SAR-nya langsung turun, helikopternya dikirimkan. Bayangkan di zaman itu belum secanggih itu. Mereka pergi berlayar, berbulan-bulan nggak muncul. Ya orang cuma bisa bilang, ya sudah. Mungkin ditelan apa, masuk segitiga Bermuda atau whatever, semua itu di zaman itu kan. Jadi Anda bisa bayangkan begitu dia sehari semalam terkatung-katung itu kayak ini sih dijelaskan sehari semalam karena sudah kejadian. Tapi coba itu kita yang alami. Kita yang alami kondisinya tidak ada radar, tidak ada zaman teknologi, terus kita terkatung-katung di tengah laut, nggak tahu kapan pertolongan akan tiba. Kira-kira bakal hopeless enggak? Paulus itu ngalami itu loh. Tapi loh ya, dia tetap pelayanan. Dia tetap saat teduh, dia tetap doa, dia tetap dia tetap dirikan gereja, dia tetap sembuhkan orang sakit, dia tetap beritakan Injil, dia tetap semangat melayani, dia tetap baca Alkitabnya. Sekalipun semuanya, bahkan yang paling ngeri lagi di ayat 3:26 dia bilang begini, dalam perjalananku, aku itu sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Di ayat 26 ini seolah-olah kayak Paulus itu menjelaskan, bagiku, aku tuh nggak punya tempat aman. Bahkan di tengah-tengah saudara. Dia bilang, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu itu berarti saudara-saudara palsu itu sama kayak ada member CG di sini terus ada yang palsu kayak gitu tanda kutip. Yang tiba-tiba nanya, oh di sini nggak ada, di sini nggak ada gitu. Ini saya di sini nggak ada ya, di sini semuanya asli ya. Di sini semua saudara asli ya. Nggak ada. Ya, saya mencoba menjelaskan bagaimana Paulus itu kondisinya di hari itu gitu loh. Bisa bayangkan nggak? Anda itu berada di CG ini, dan Anda nggak bisa percaya sama pemimpinnya. Anda nggak bisa percaya satu dengan yang lain. Loh, Paulus itu bilang dengan jelas begini loh, aku tuh bukan cuma ngalami bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya orang Yahudi, bukan Yahudi, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, tapi aku juga tuh ngalami bahaya dari pihak saudara-saudara palsu.
Itu berarti kalau saudara-saudara palsu kan berarti kan dia mirip ya saudara, cuma belum ketahuan dia palsu atau asli, itu aja. Iya kan? Jadi Anda bisa bayangkan nggak, dia datang ke CG, habis itu lihat sebelahnya, ini bisa percaya nggak orang ini ya? Yang ini beneran saudara asli nggak ya? Yang itu nanti kayaknya beneran dukung aku nggak? Jangan-jangan dia ngelaporin aku nantinya. Dan jangan dia yang serahkan aku ke dalam penjara. Bisa bayangkan kondisinya gitu ya? Kalau sudah kena kondisi gitu, jujur-jujuran lah. Wis lah, penting aku nggak usah CG, bener nggak ya? Istilahnya kalau bahasa Surabaya kasarnya nggak PTN aku, nggak CG, nggak PTN. Bener nggak? Ngapain aku datang ke sebuah CG yang aku nggak tahu ini benar-benar asli mengasihi aku atau enggak? Paulus itu tapi ngalami itu, dan Alkitab mencatat dia tetap melayani, dia tetap bersemangat, dia tetap doa, dia tetap baca Alkitab. Orang ini kayaknya wis mati rasa gitu loh. Soalnya kayak Tuhan ini, Paulus ini gila atau gimana ya Tuhan ya, karena nggak masuk akal. Lah kamu berada di dalam di situasi dan kondisi yang seperti ini yang biasanya banyak orang alasan dan juga pakai katanya ikut Tuhan itu diberkati, katanya ikut Tuhan itu ada pertolongan, katanya ikut Tuhan itu ada apa itu namanya tudung alat yang membungkus kita supaya kita jangan sampai kena kecelakaan misalnya. Banyak sekali orang yang datang ke saya itu ngomongin komplain itu seperti itu. Paulus ini juga mengalami itu, tapi ternyata dia nggak keluarkan komplain. Kita lanjut ya, ayat ke-27-nya dia bilang, ini orang benar-benar hatinya tuh kayak, ini gila lah orang inilah menurut saya. Coba yang kita aja ya, kita lihat 27 sampai yang 29-nya lagi. Dia bilang begini, aku berjeri lelah, ayat 27-nya ya, aku berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tuh tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ternyata Paulus itu bukan cuman dia itu ngalami bahaya di dalam perjalanan pelayanannya, ternyata pekerjaannya pun sangat goyah. Ini loh dia bilang, kerap kali aku tuh nggak tidur, aku lapar dan aku dahaga. Bisa bayangkan orang yang punya uang lah, nggak mungkin lapar, nggak mungkin dahaga sih. Ini dia masih bisa makan untuk dirinya sendiri. Berarti ini kondisi di mana kayaknya dia sendiri pun uangnya juga susah. Tapi tetap pelayanan gitu loh. Bahkan yang buat saya amazing dan yang buat saya tertemplak itu adalah di ayat ke-28. Di ayat 28 dia bilang begini, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Coba saya bacakan versi bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya ini NLT punya. Dia menjelaskannya lebih dalam. Bahasa Inggrisnya dibilang begini. Then, beside all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Dia bilang apa tadi? Banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari. Itu bahasa Inggrisnya dia pakai kalimat daily burden. Burden itu kan beban. Benar ya? Daily burden itu kan berarti beban sehari-hari. Paulus itu dia itu bisa menjelaskan dengan sangat gamblang tentang posisi hatinya dia. Seolah-olah di ayat yang ke-28 ini, Paulus tuh mau bilang begini loh, dari semua ayat yang kamu baca tadi di atas itu, tidak ada satupun dari semua kondisi itu yang bisa buat aku nangis. Yang bisa buat aku lemah, yang bisa buat aku hancur hatinya. Yang bisa buat aku hancur hatinya itu cuma satu, yaitu hatinya Kristus. Apa yang membuat Tuhan sedih, dan itu yang membuat aku sedih. Apa yang membuat Tuhan suka, itu yang membuat aku suka. Karena dia tuh dengan jelas bilang begini. Then beside all this, dan di antara semua ini, aku cuma punya satu beban sehari-hari, yaitu perhatianku kepada seluruh gereja-gereja. Di hati Tuhan itu manusia adalah prioritas tertinggi. Makanya kenapa gereja kita itu kasihkan visinya 2030 300 1000 gereja 1 juta murid. Itu bukan sekedar slogan, tapi benar-benar gereja kita memang gereja tidak sempurna, tapi di tengah-tengah ketidaksempurnaannya berusaha untuk mengejar apa yang paling disukai oleh Allah. Makanya kenapa visinya kita itu juga adalah angka. CG ini punya visi ingin bawa 35 jiwa minimal ke Tuhan.
Lalu habis itu kita ngelahirin lagi. Kalian sudah sempat kemarin sampai di titik itu dan kalian melahirkan JG baru. 35 berikutnya lagi. Paulus ini tuh kayak dia tuh bisa ngomong itu kayak gitu. Yang buat aku lemah itu bukan semua masalahku ini loh. Tapi yang buat aku lemah itu kalau ini loh 29 yang membuktikan, dia tuh bilang gini. 29 dia bilang gini. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ini kayak Paulus tuh kayak, saya tuh mikir-mikir, gila ya. Orang mana sih yang tidak stres kalau hari ini omsetnya nurun? Biasanya dapatnya 100%, sekarang tiba-tiba menurun 50%-nya. Tiba-tiba yang biasanya ngambil barang di kita, terus tiba-tiba batalno di tengah-tengah, padahal kita udah siapin, akhirnya ini jadi barang mati, nggak bisa bergerak. Siapa sih yang nggak bisa stres? Siapa sih yang bisa makan dengan enak itu? Karena kita tahu, aduh, cash flow-ku hari gini macet. Ini kemungkinan kalau puji Tuhan kalau barangnya kita ambil tidak dengan dengan DO. Kalau dengan DO celaka, kita harus bayar utang, bukan? Jadi bisa paham ya. Tapi Paulus kayak seolah-olah bilang semua itu bukan perkara penting bagiku, itu tidak akan membuat imanku mundur, tidak akan membuat imanku goyah, tidak akan bisa membuat aku jatuh, tidak akan pernah bisa menggeser hubunganku dengan Tuhan itu. Coba cek dan recheck hari ini hati kita gimana di 159. Apa yang menjadi prioritas kita? Coba saya bukakan satu ayat lagi, ayat berikutnya. Mengenai prioritas, mengenai the precious one, maksudnya, ya sama aja sih prioritas, itu dijelaskan dengan kalimat Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34, dia bilang begini. Yesus bilang begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lagi-lagi, versi bahasa Inggrisnya lebih dalam. Versi bahasa Inggrisnya bilang begini. Dia pakai kalimat begini. Ini kan berarti kan dibilangkan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Inggrisnya dibilang, where you deposit your treasure. Dia pakai harta itu dengan kata-kata treasure. Treasure itu harta karun. Benar? Siapa yang zamani One Piece? Baca One Piece. Oh, Sailor Moon. Oh, One Piece ya baca ya. Yang kami baca laut itu loh. Baca ya. Ya, bomu itu. Nah, kelihatan ya si anak-anak ya saya bacanya bacaan komik. Atau itu loh, film Tom Holland kemarin Uncharted. Ya, Uncharted ya kemarin ya. Ya di bioskop. Kalau belum nonton deh ya. Nah, itu kan juga sama. Itu ngejar harta karun. Harta karun itu kayak sesuatu yang paling berharga, yang orang semua tuh kayaknya pengen banget dapat itu. Akhirnya menggunakan seluruh dayanya dan seluruh tenaganya untuk dapatkan itu. Bajak-bajak laut itu kan kayak gitu kan. Kalau kalian pernah nonton film-film bajak laut kan kayak gitu kan. Dapat peta harta karun direbuti sama seluruh orang kayak gitu. Seolah-olah yang dapat itu adalah orang yang paling kaya, yang paling menang, yang paling bahagia. Ini ayat ini dia tuh jelaskan harta itu dengan kata-kata treasure. Apa yang menjadi treasure kita hari ini? Banyak orang itu meletakkan treasure-nya di usahanya. Banyak orang yang meletakkan treasure-nya di keluarganya. Saya ngomong gini bukannya bilang berarti kita biasa-biasa aja di tempat kerja, biasa-biasa aja sama keluarga, bukan. Tapi banyak orang menganggap itu the treasure-nya. Begitu the treasure ini goncang, maka seolah-olah yang lainnya itu nanti aja. Seolah-olah kayak Tuhan nanti ya, CG nanti ya, doa nanti ya, baca Alkitab nanti ya. Ya saya paham kalau keluarga sakit kan nggak mungkin CG, maksudnya izin. Tapi kalau akhirnya the treasure-nya adalah keluarganya, bahkan doa pun dilupakan, bahkan beriman pun dilupakan. Seolah-olah kayak apapun deh Tuhan, pokoknya keluargaku harus selamat. Pokoknya keluargaku mestinya begini. Biasanya disitulah mulai muncul yang namanya main dukun. Biasanya di situ. Akarnya itu di situ. Karena itu saya mau ajak kita untuk cek hati kita sekali lagi. Usia kita ini adalah usia produktif.
di mana pekerjaan kita itu biasanya jadi the treasure kita. Keluarga yang kita bina itu menjadi the treasure kita. Kalau itu goncang, Tuhan pun akan kita lawan. Atau saya salah? Ini saya salah ya. Saya salah di sini, enggak, tidak seperti itu. Cuma ada di CG yang lain gitu ya. Enggak, CG lain juga enggak ada. Ya puji Tuhan kalau ada menangkapnya. Tapi maksudnya paham ya. Saya ngomong gini, jangan salah nangkap. Saya bilang bahwa berarti keluarganya ditinggikan, bukan. Paling enggak hati Anda tahu bahwa Tuhan, aku ini mengasihi keluargaku. Karena aku mengasihi keluargaku, please Tuhan, aku tidak pernah mau menjadikan. Karena gini, saya ini menemukan gini, sekali lagi nih ya, ini sekali lagi bukan yang ngece atau apa, tapi saya ini paling banyak menemukan orang itu datang ke CG paling banyak, rata-rata di zaman saya masih muda, itu pengen cari pasangan hidup. Doa getol Tuhan, pasangan hidup Tuhan pasangan hidup. Begitu dapat pasangan hidup, biasanya juga nggak muncul di CG. Biasa ya. Kalau ditanya CG lah, oh sorry nggak bisa, kenapa? Iya lagi ngedit. Enggak, di sini nggak ngalamin gitu ya. Puji lah, nggak ada. Kenapa kamu nggak saat teduh? Iya kemarin lagi tengkar sama pacar, dia lagi ngambek, aku ngadem-ngademi. Biasanya kayak gitu-gitu tuh cerita itu biasanya muncul. Padahal datang ke Tuhan minta pasangan. Terus begitu dapat pasangan, Tuhannya ditinggalkan. Itu yang saya maksud dengan the treasure-nya. Treasure-nya itu diletakkan di sana. Begitu didapat, ditinggalkan. Biasanya sih kayak gitu. Ya semoga di sini ada kayak gitu. Karena itu saya mengajak kita sama-sama sekali lagi untuk ayo kita reset hati kita. Kalau hati kita mulai bergeser, ayo kita mulai kembalikan lagi. Karena the precious one ini yang menentukan kuat tidaknya iman kita berdiri di tengah-tengah badai. Paulus itu kuat bukan karena dia kuat, karena dia pegang precious one-nya itu dari Yesus Kristus, bukan yang lain. Buktinya apa? Saya tunjukkan buktinya di Filipi, langsung loncat 2 ayat berarti. Yang Kisah Rasul itu dia jelas, tapi langsung aja di Filipi deh untuk mempersingkat waktu. Itu jam 9 ternyata. Oke. Kayaknya cuma bisa 1 ayat aja. Sebenarnya Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 16. Tapi kayaknya kita cuma bisa 1 ayat aja, nggak apa-apa. Yang lainnya bisa dibaca dan direnungin sendirian. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 16. Tapi kita baca di fokus di ayat ke-12. Dia bilang begini. Paulus bilang begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Lagi-lagi bahasa Inggrisnya lebih jelasin. Ini bahasa Inggrisnya versi The Message. Bahasa Inggrisnya dibilang begini. I'm not saying that I have this all together, that I have it made, but I am well on my way reaching out for Christ, who has so wondrously reached out for me. Garis bawah kata-kata who has so wondrously reached out for me. Dia pakai, kalau bahasa versi Indonesia dia bilang, aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bahasa itu Indonesia, sorry. Inggrisnya dia pakai istilah ditangkap itu, dia pakai istilah wondrously reached out for me. Wondrously itu artinya adalah menakjubkan. Paulus itu kenapa dia bisa kuat? Karena dia tidak pernah melupakan betapa menakjubkannya Tuhan yang sudah menangkap dia. Orang itu kenapa bisa ketahuan sama Tuhan hari ini? Karena kebanyakan kita lupa betapa manisnya Tuhan kita. Saya tutup dengan ini sedikit beberapa kesaksian. Aduh, bimbingan lagi. Aduh, nggak apa-apa, ini aja. Jangan ini aja, nggak apa-apa. Oke, kita tutup aja. Ini sudah selesai kok. Nah, istri saya beberapa waktu yang lalu, sudah lama sih, dia itu punya teman dari beda agama,
mereka sahabatan SMA. Terus satu kali mereka sempat reuni, waktu masih pacaran zaman itu ya, kita ya, waktu PDKT, lupa lah. Waktu itu terus ternyata teman yang mereka bareng-bareng satu geng gitu, Doano, ternyata bertobat terima Kristus. Jadi satu waktu dia datang sebuah ibadah di gereja mana saya lupa. Dia dilawat sama Tuhan di sana dan mengalami manifestasi rebah. Itu dijamah sama Tuhan, dia bertobat. Nah, terus satu titik dia itu mengalami sakit, terus dia pergi berlibur or menjauhkan diri dari begitulah pokoknya. Aduh lagi stres, jauhin diri, pergi berlibur ke Bali. Singkat cerita, dari situ setelah dia ikut Yesus dibaptis, dapat Roh Kudus dan kawan-kawannya, dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Maki. Dan setelah itu nggak lama, dapat kabar dia jatuh di LGBT, di GBW, dan nikah dan angkat anak. Istri saya tanya, padahal sudah dilawat sama Tuhan begitu rupa. Seumur-umur saya di doa sampai rebah itu seingat saya cuma 2 kali. Saya minta Tuhan rebahkan aku lagi gitu ya. Mungkin karena minta ya, jadi kan kasih oleh Tuhan ya. Jadi nggak pernah alami begitu. Di zaman-zamannya pemuda dulu, zaman-zamannya pemasa dulu, awal-awal itu. Nah, ya di situlah maksudnya kalau kita nggak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita kadang-kadang suka lupa dengan betapa indahnya Tuhan di hidup kita. Saya yakin setiap kita, apalagi yang dari muda itu Tuhan, pasti punya pengalaman di mana Tuhan menjamah kita dengan indah dan dengan menunjukkan. Gak harus dalam bentuk tangisan, kadang-kadang sebuah rema yang muncul di hati dan itu menjawab pertanyaan kita. Kayak tadi beberapa kesaksian, ada yang ditolong tiba-tiba kayak siapa tadi yang mungkin ditolong, tiba-tiba dapat dan persis kok berhentinya di depannya situ dan orangnya kok mau tolong kayak gitu, sekalipun selesainya sampai malam. Bagi saya hal-hal kayak begitu itu Tuhan menangkap kita dengan wonderfully. Tuhan sedang menunjukkan betapa wonderfully-nya dia. Tuhan itu salib itu tidak pernah menghilangkan penderitaan. Banyak orang yang salah memikir bahwa kalau kita sudah mengikut Kristus, kita sudah punya salib Kristus, berarti penderitaan pergi. Enggak. Karena Tuhan sendiri bilang, di dalam dunia, kamu kan menderita berbagai-bagai pencobaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Siapa yang telah mengalahkan dunia? Kristus. Bukan kita. Makanya kadang-kadang banyak orang yang suka lupa. Gini, saya ngomong agak terus terang sedikit ya. Inilah, banyak orang Kristen kadang-kadang suka lupa diri dan nggak tahu diri. Contohnya gini, siapa di antara kita yang pernah kerja ikut orang zaman dulu, sekalipun kita benci sama bosnya atau kita nggak suka sama rekan kerjanya, zaman dulu kalau kita belum dapat kerjaan pengganti, kita bertahan ya, benar kan? Atau salah? Anda langsung nggak suka langsung keluar gitu. Nah, makanya kalau belum dapat pijakan yang berikutnya, kita nggak akan langsung keluar kan? Kita pasti akan berusaha untuk tahan. Kenapa? Karena kita tahu begitu kita keluarga besok bulan depan makan apa? Cicilanku bayarnya pakai apa? Kita kan tahan-tahan. Kenapa? Karena kita tahu diri. Aku ini bukan orang kaya raya. Saya butuh makan. Kita sama bos kita yang kita nggak suka aja, kita bisa tahan-tahan. Karena kita tahu diri. Tapi kebanyakan orang Kristen suka lupa diri sama Tuhan. Padahal loh ya, kita ini butuh Tuhan loh, bukan Tuhan butuh kita. Tapi sama Tuhan kadang-kadang kita lebih jual mahal daripada kita sama bos kita. Tuhan izinkan penderitaan sedikit, Tuhannya dimarahi. Bos Anda kasih lembur, Anda tetap kerjain kok. Iya enggak? Sampai bolosnya gini apa? Tangkap ya, itu maksudnya saya karena saya ini ngalami, saya tahu kerasnya dunia kerja. Kadang-kadang tidak sepaham dengan atasan, kadang-kadang atasan bisa salah mengerti kita,
Kadang-kadang bersama dengan sesama rekan juga kadang-kadang saling singgung dan kawan-kawannya. Saya juga mengalami betapa, aduh, kayaknya mau kerja kayak, gitu loh. Pergi lagi kayak gitu. Saya juga pernah ngalami di titik-titik itu. Ya gitu, ada hal-hal yang kayak, aduh Tuhan nggak seneng, cuman inget lagi gitu loh. Besok terus cicilannya bayarnya pakai apa? Bukannya bilang kita menghalalkan segala cara loh, sama-sama kita kerjanya benar, dan maksudnya itu tidak melanggar apa-apa, just cuman karena nggak cocok karakternya aja. Kalau selama itu tidak melanggar moral dan kawan-kawannya, ya jangan langsung kita just emosi sesaat karena kita nggak cocok sama karakternya, nggak cocok sama gaya bicaranya. Habis itu kita pikir pendek, kita langsung keluar. Tapi biasanya kan kita pasti lebih banyak enak. Ya. Kita punya kewarasan gitu loh. Iya, besoknya makan apa? Sakit sama Tuhan, enggak loh. Kadang-kadang untuk itu kita kayak gitu. Kita lebih berani kurang ajar sama Tuhan daripada kurang ajar sama bos ini. Saya ngomong gini bukannya habis itu besok Anda kurang ajar sama bos Anda ya, bukan ya. Di mana kamu belajar kayak gitu di JG gitu, celaka gitu, bukan ya. Bukan ya. Saya cuma kasihkan perumpamaannya dan maksudnya analoginya aja gitu. Bahwa kita ini kadang-kadang orang Kristen suka lupa diri. Bahwa sebenarnya kita ini butuh Tuhan. Bukannya bilang Tuhan tuh mau dibosti kayak gitu, bukan. Supaya kita ini ngerti loh bahwa aku ini pihak yang lemah, aku ini pihak yang tidak sempurna, aku butuh Dia yang sempurna. Paulus itu ngerti itu. Paulus itu tidak pernah menganggap Tuhan itu kayak bos, enggak. Makanya dia itu menjelaskan, aku tuh berusaha untuk mengejarnya, aku berusaha untuk menangkapnya. Kenapa? Karena Tuhan itu loh sudah menangkap aku dengan menakjubkan. Menakjubkan itulah yang membuat aku tuh lupa dengan semua penderitaan. Pernah ngalami titik itu enggak? Sama Tuhan? Enggak pernah. Enggak pernah. Anda pernah nggak dijamah sama Tuhan selalu kayaknya maksudnya masalahnya tetap ada, tapi masalah yang berat itu kelihatannya jadi ringan setelah kita masuk ke hadirat Tuhan. Nggak pernah ngalami itu, berdoa kalau itu ya, berdoa gitu ya. Kalau Anda pernah ngalami, kalau ingat-ingat coba, saya yakin pernah. Maksa ya, tapi maksudnya itulah yang membuat Paulus itu kuat. Makanya Paulus itu waktu diinterview sama Raja Agripa, Paulus bilang apa? Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak. Paulus itu tidak bilang loh, minggu lalu aku habis dijamah Tuhan. 2 minggu lalu, karena 2 minggu yang lalu Tuhan jamah aku, makanya aku itu sekarang masih terus main. Enggak loh. Paulus itu bilang, dia itu ngomong kepada penglihatan yang dari sorga itu mengacu kepada perjumpaan dia dengan Kristus pertama kali di Damaskus. Itu ayatnya ada sih di Kisah Rasul itu. Waktu dia mau bunuh orang-orang Kristen, datang cahaya di langit Damaskus itu, dan dia rebah, setelah itu dia dengar suara. Saulus, Saulus, mengapa kamu mengamini aku? Lalu ditanya, siapa kamu? Tuhan, aku lagi Yesus Tuhan. Dan sejak itu hidupnya berubah 100 tahun. Nah, Paulus perjumpaan itu tidak pernah lupa. Kalau hari ini Anda dan saya belum punya pengalaman baru dengan Tuhan, stay dengan pengalaman lama kita. Kalau dia pernah jamah kita di zaman yang lalu itu membuktikan bahwa itu sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa dia hidup dan dia peduli dengan kita. Paham ya? Jadi, ayo saya mau ajak kita untuk kembali merefresh diri kita sekali lagi dan mulai mengingat-ingat betapa indahnya Tuhan di masa yang lampau itu. Entah itu 10 tahun yang lalu, entah itu 15 tahun yang lalu, entah itu 3 tahun yang lalu, entah itu 1 bulan yang lalu, mungkin entah itu 1 minggu yang lalu bahkan, atau mungkin baru hari ini mungkin, atau apapun lah. Coba kita kembali untuk merefreshnya kembali kayak gitu. Saya boleh tutup dengan satu kesaksian sedikit boleh ya? Tadi kan kalian sudah kesaksian kan ya? Saya kesaksian sedikit ya. Salah satu hal yang membuat saya itu bertahan sampai hari ini, gini, saya ceritakan yang ini aja deh. Banyak, ya agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Saya 10 menit deh. Saya itu punya saudara sepupu di zaman dulu lama, sudah lama. Tahun-tahun 2008, 2010, atau 2012, saya lupa ingat. Saya punya saudara sepupu 2 orang.
Dua-duanya punya istri, dua-duanya melahirkan di waktu yang berdekatan. Dan dua-duanya mengalami sakit yang sama, karena jantungnya lubang. Jantungnya lubang, yang satu dilarikan ke Singapura untuk berobat di sana, yang satu dilarikan ke Jakarta waktu itu. Yang Singapura masih hidup sampai hari ini. Ya, nah waktu itu karena Singapura kan saya nggak bisa waktu itu ke Singapura juga, saya ke Jakarta. Waktu itu namanya masih anak muda, saya, Tuhan, ayo Tuhan, ini kesempatan. Kalau bisa terjadi, bisa selamatkan keluargaku. Saya bukan keluarga Kristen, keluarga saya dari agama yang lain ya gitu. Saya adalah orang yang kedua. Jadi waktu itu kejadian itu, saya pergilah ke rumah sakit dengan cici sepupu saya waktu itu ke Jakarta. Terus saya doakan di sana. Saya doakan, saya kasihkan firman ke koko sepupu saya itu dan juga keluarga. Koko sepupu saya itu ateis. Kalau ditanya agamamu apa? Dia selalu bilang agamaku 5. Always agama Pancasila dia bilang. Nah dia selalu ngomongnya kayak gitu. Jadi dia tidak pernah serius dengan agama. Jadi dia selalu mengatakan agama itu adalah yang memecah seluruh dunia ini. Gitu. Jadi dia nggak percaya dengan agama. Kayak gitu, sudah ngomongin, doain dan sebagainya. Akhirnya selesai itu, singkat cerita selesai itu pulang. Selang 2-3 hari saya dapat kabar meninggal. Aduh, saya shock karena gini, warga saya itu nggak suka dengan hal-hal agama, karena saya itu bawa agama ke sana, doa ngomongin tentang Tuhan. Wah ini pasti jadi bahan ejekan. Benar itu kejadian, saya dapat kabar di Oktober atau November, Desember akhir tahun pulang. Keluarga saya ada di Lombok dan juga di Sumbawa. Saya aslinya Sumbawa gitu. Papa mama saya Sumbawa, cuma punya keluarga di Lombok. Nah, selesai dari situ, benar waktu pulang ke Lombok, kita lagi keluarga kan, acara akhir tahun biasa kan, beneran, wah dicacat tuh habis saudara. Oh ini itu datang doa mau gini mana nggak tahu mujizat mana Yesus itu tuh. Waduh, saya bilang Tuhan, aku puisin Tuhan, kayak gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam kamar, saya nangis waktu itu. Saya bilang Tuhan, sorry ya, saya bilang bahwa maksudnya aku ini cinta sama Tuhan, tapi aku ngerusak nama Tuhan dengan tanganku sendiri. Aku ini berusaha beriman, tapi ternyata nggak sembuh juga, malah meninggal. Meninggal katanya jadi bahan ejekan, nama Tuhan jadi jelek di tengah-tengah keluarga. Saya pikir penderitaan sudah selesai. Selesai dari sana akhir tahun, pulang ke Sumbawa di awal tahun Januari waktu itu. Saya masih ingat 1 Januari kita mau keluar bertemu dengan keluarga. Selesai dari sana, pas di situ keluarga saya datang ke rumah. Kita mau jalan sama-sama. Papa saya bahas lagi soal itu. Wah ini anak ini doa ponakannya nih, wah diomongin. Kayaknya sudah Tuhan. Akhirnya di situ saya bohong sama papa sama mama saya zaman itu. Saya bilang, Denny nggak jadi ikut pergi deh. Loh kenapa? Karena tadi nggak apa-apa aku mau pergi. Iya tiba-tiba sakit perut kayaknya mental. Ada nggak kata kenapa? Kayaknya sudah benar-benar kayak moodnya sudah hancur lagi hari itu. Akhirnya mereka pergi, tinggal saya seorang diri di rumah. Saya nangis seharian itu, saya bilang Tuhan sorry ya, aku ini sudah ngerusakin nama Tuhan habis-habisan. Akhirnya di situ saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku enggak mau lagi doa orang sakit. Aku sudah enggak mau, kapok aku bisa Tuhan. Jangan pernah percayakan aku doakan orang sakit lagi. Tuhan tenang saja, aku tidak akan mundur. Aku akan tetap sama Tuhan, aku akan tetap doa, aku tetap saat itu baca Alkitab ke gereja, ke pemasa, zaman ke CG. Aku akan tetap pelayanan semuanya tetap. Tapi please jangan percayakan satu hal, itu doa orang sakit. Ben selesai sana pergi, balik Surabaya, benar saya sudah nggak mau doa orang sakit oke. Tapi ternyata gara-gara itu terjadi pergeseran di hati. Jadi setiap kali kalau doa tentang mujizat, tentang kesembuhan, di hati selalu muncul pertanyaan, bisa Tuhan itu? Selesai dari sana, karena waktu itu saya masih aktif pendoa juga, terus waktu itu Ko Philip lagi bikin FKA di Taiwan atau di Medan.
Di zaman itu setiap kali Philip kalau mengadakan FKA selalu mengadakan yang namanya doa semalam ceria. Kalau di zaman ini doa semalam cerita ceria dari jam 10 pagi sampai jam 5 pagi kita doa gitu. Saya ikut itu waktu itu. Satu kali Philip khotbah lagi persiapan FKA itu, Philip khotbah. Saya lupa sih khotbahnya apa juga, tapi saya nggak bisa lupa dengan kata-katanya. Kata-kata ini yang Philip ngomong. Statement Philip itu dia bilang gini. Kalau hari ini ada yang tanya saya mau ke Taiwan ngapain? Saya lupa, Taiwan ke Medan kotanya. Kalau saya mau ke sana itu ngapain? Saya akan jawab orang itu. Saya mau pergi sembuhkan orang sakit. Kalau orang itu jawab sama saya, kamu gila kan? Saya akan jawab dia, iya. Saya memang gila untuk Tuhan saya. Karena Tuhan saya itu sudah menyertai sekian FKA. Saya lupa ada 10 atau 11 FKA. Masa Tuhan sekali lagi nggak bisa? Terus hari itu Philip menyerukan, kita akan melakukan sekali lagi. Kita akan melakukan once more. Kata-kata once more itu tiba-tiba loncat ke saya. Dan langsung saya nangis. Dan disitulah saya dengar di hati saya, bukan audible di hati. Tiba-tiba Roh Kudus tanya, kamu tak percaya doain orang sakit lagi, mau atau tidak? Saya sudah hampir setengah tahun, saya sudah nggak mau orang sakit zaman itu. Itu di tengah-tengah khotbah, saya nangis sejadi-jadi. Saya sudah nggak bisa dengar khotbahnya Philip. Sejak perkataan itu diloncatin, saya sudah langsung kayak fokus dengan Tuhan sendiri. Ya. Pertanyaan itu muncul, dan saya bilang sama Tuhan nggak tahu, aku sudah rusak nama Tuhan. Saya dipercaya lagi yang mati lagi gimana Tuhan? Lah nama Tuhan lagi yang jelek kayak gitu kan? Kayak gitu. Nah, terus gimana? Terus lagi itu Tuhan cuma ngomong, jawab aja mau atau enggak. Urusan nama yang rusak itu urusanku, bukan urusanmu. Mau atau enggak. Terus lagi itu saya ngeliat kayak Tuhan tuh ngulurin tangan dan saya bilang gitu kan, ya Tuhan, aku mau. Selesai dari sana, singkat cerita, pergilah ke FKA. Waktu itu FKA di Jatim Expo zaman itu. Saya doa lagi sama Tuhan waktu itu karena saya masih di pelayanan doa. Di pelayanan doa kan jadi disuruh doa orang sakit. Waktu itu saya doa, saya bilang Tuhan, jangan suruh aku doa orang sakit. Aku sih belum bisa kayak gitu. Saya ada traumanya kayak gitu. Nah, selesai dari sana, kita biasanya FKA itu hamil 1 minggu ada meeting rayanya. Di meeting itu waktu itu C. Martina, penjaga menara itu ngomong, dan kamu kita taruh di tempat atmosfer. Jadi kalau kita FKA itu biasanya ada 3 tim atmosfer di belakang layar, tim Elisa itu doa orang sakit, lalu ada tim pelepasan. Saya bilang Tuhan taruh aku di atmosfer aja, dan benar. Hamin 1 minggu dibilang saya ditaruh di atmosfer. Selang Hamin 3 kita meeting raya sekali lagi. Tiba-tiba Cik Martina datang lagi, dan tak ganti ya, kamu di Elisa. Karena kita kurang orang. Gak bisa tidur saya. Gak bisa tidur. Beneran gak bisa tidur dengan Tuhan tahu aku belum bisa loh Tuhan. Aku belum bisa. Akhirnya ya wis lah, jalan dari sana. Akhirnya FKA dimulai. Beneran hari pertama nggak ada yang sembuh. Saya sudah kayak kan Tuhan sudah dibilang kan, nggak bisa Tuhan, aku tidak bisa. Hari kedua, Tuhan munculin satu mujizat. Ada yang nggak bisa jalan, tiba-tiba tak doa sembuh. Selesai gitu. Oke, singkat cerita, selesai di sana. Terus waktu itu tiba-tiba ada satu anak CG minta tolong papanya juga doa. Papanya sakit diranjang nggak bisa bangun, ada 2 bulan, 3 bulan. Kami datang ke sana, trauma itu muncul lagi. Bahkan saya nggak berani doa sembuh. Saya terus maksudnya ngajarin nyembah, saya sampai gini, Tuhan doa apa ya? Masa pakai doa mungkin semoga bisa sembuh. Jadi saya tuh bawa mereka nyembah. Terus itu lagu diputerin bolak-balik itu. Pemimpinnya sampai ini mau kemana ini doa? Kok nggak doa? Jadi ini kayak aduh doa gimana tuh? Nah akhirnya di situ kayak ngingetin lagi loh, bukannya kamu mau, ya wis kalau mau ya ayo kayak gitu. Ya wis lah Tuhan, ayo wis Tuhan, hajar kayak gitu. Akhirnya selesai kita doa akhirnya Tuhan dalam nama itu sembuh dan bla 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 bla. Akhirnya selesai, singkat cerita 3 hari kemudian saya bakal sembuh.
Dari situlah Tuhan mulai mendidikan saya, dan Tuhan cuma bilang, urusan sembuh nggak sembuh itu urusanku. Aku maunya kamu itu taat, itu aja. Nggak lebih dari itu. Selesai dari sana, yang terakhir, yang soal nama, namanya sudah mulai hancur kan ya, seperti saya bilang tadi. Keluarga saya di Sumbawa itu ada satu family, sepupu saya itu digunakan sama orang. Jadi kalau pagi itu kepalanya bisa so sakit sampai bawa ke Singapura MRI, CT scan, nggak ada apa-apa, sehat semua. Jadi di CT scan apa tidak ada gejala tumor, kanker, whatever, semuanya itu nggak ada. Cek darah semuanya normal, tidak ada tekanan, tidak ada kawan-kawan. Jadi cuma satu kesimpulannya, ini pasti santet atau diguna-guna oleh orang. Betul. Jika cerita, saya juga nggak tahu cerita itu. Cerita itu baru diceritakan ke saya kurang lebih sebulan atau 2 bulan setelah kejadian. Selesai dari situ, keluarga saya ini punya kenalan pendeta di Lombok. Dia minta tolong sama pendeta di Lombok datang ke Sumbawa untuk doa di suku saya. Dari situ sembuh, pelepasan terjadi dan sembuh. Dan dari situ akhirnya mulai jadi buah pikir. Maksudnya orang-orang mulai mikir, keluarga saya mulai mikir, wah Tuhan Yesus tuh kayak gitu ya. Dan gara-gara itu keluarga yang dulu ini nggak sembuh-sembuh, berubah sembuh, satu keluarga langsung obat hari. Selesai dari situ, 2 bulan kemudian saya baru dikabari. Waktu kita lagi datang nikahan saudara, tiba-tiba jadi sepupu saya itu ngomong, dan kamu tahu nggak di Sumbawa kemarin kejadian kayak gini. Di situlah Tuhan mulai mengingatkan saya. Nama urusan, bukan urusan. Kamu sebagai anak setengah aja. Pengalaman itu saya nggak bisa lupa. Itu yang membuat saya sampai hari ini belajar untuk tetap setia. Masalah banyak, iya. Masalah datang silih berganti, iya. Penderitaan silih berganti, iya. Cuman saya selalu ingatin diri saya bahwa aku nggak bisa lupa zaman yang dulu itu berapa belas tahun yang lalu itu real, itu nyata, sungguhan, bukan bohongan. Aku tidak bisa lupa dengan kejadian. Itu yang membuat saya belajar untuk bertahan diri. Bukannya di dalam, maksudnya bukannya habis itu kita mengasihani diri sendiri, enggak. Saya belajar untuk Tuhan, aku percaya kok. Tuhan yang menjamah aku berapa belas tahun yang lalu itu masih Tuhan yang sama yang hari ini. Makanya bagi saya mau sakit nggak sakit, mau itu kondisi enak nggak enak, kami tetap ngurusin melayani Tuhan. Dan saya mau dorong ataupun melakukan sama. Saya percaya setiap Anda punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Amin ya, nangkep ya. Semoga ini bisa sekali lagi sama-sama merefresh kita dan mereset hati kita sekali lagi untuk kembali ke titik yang murni. Ya, kita selesai dengan kita nyembah satu lagu. Ya ini lagu terakhir kita matemakan dipakai lagu ini cerita doa ya. Itu saya waktu 3 menit aja. Lagu terakhir itu bisa dari depan. Pulihkan aku nggak apa. Ya, kalau nggak ya rapnya aja, nggak apa. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada ternilai harta milikku, keindahanmu memudahkan dunia di mataku. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Kerinduan hatiku, tiada
kita 1-2 menit ke depan ini, yuk kembali refresh ingatan kita. Refresh ingatan kita sekali lagi sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, bangkitkan kembali memori itu Tuhan. Kembalikan mereka, setiap kami kepada cinta mula-mula kami. Gara-gara satu perjumpaan itu loh, kami dulu pernah berkata, kami akan tetap melayani Engkau. Kami mau berapi-api untuk Engkau. Kami mau terus melayani Engkau, mau setia sampai akhir. Gara-gara satu pengalaman itu. Kalau sekarang setelah kami dewasa, kami jadi orang yang punya tanggung jawab, kami harus kerja, kami harus penuhi kebutuhan. Kalau itu membuat kami lupa dengan itu semua, membuat hati kami jadi suam-suam. Saat ini Tuhan kembalikan lagi. Di dalam nama Yesus, bakar hati kami sekali lagi Tuhan. Kami gak mau kehilangan cinta mula-mula kami. Engkaulah treasure kami. Engkaulah harta karun kami yang paling berharga. Engkaulah the precious one kami yang paling berharga bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Mari saya ajak kita sembah. Ayo kita mulai recall kembali memori-memorinya di dalam nama Yesus. Harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau berguna. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hatiku punya rasa teringat harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku, satu kali lagi, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan hatiku, harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau sekali lagi. Di mataku engkau termulia. Ya Bapa, ini kami anak-anakmu. Biarlah hari ini menjadi titik balik kami sekali lagi untuk meriset hati kami. Untuk kembali sekali lagi kami mengingat-ingat kembali Tuhan. Engkau adalah Allah yang indah. Engkau adalah Allah yang menakjubkan. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Engkau adalah Allah. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau adalah yang awal dan akhir kehidupan kami. Kami maunya kayak gitu Tuhan. Kami maunya hidup kami ini awalnya Engkau, akhirnya pun adalah Engkau. Kalau kami diizinkan tutup hidup kami, dan satu masa nanti kami tutup usia, kami mau tutup usia bersama dengan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tidak mau meninggalkan-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya kami maunya cuma sama Tuhan. Selama-lamanya Tuhan daging dan hati kami bisa habis, tapi Engkau tetap menjadi bagian kami. Seperti kata Daud ya Tuhan, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripada kami Tuhan. Biarlah sekali lagi itu menjadi paling berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami sekali lagi. Terima kasih sudah membawa kami refresh sekali lagi pikiran kami dan hati kami. Tolong kami untuk kami dapat membuat Engkau selalu menjadi the precious one kami Tuhan. Urapi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Oke, kita doa CG setelah itu kita tutup ya. Oh, kamu pakai itu? Oh, David sudah bisa. Siap, Ceng. Oh ya, oke. Setelah itu tak. Oke. Ya, Kita doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kami berapi-api Tuhan akan Yesus.
Tuhan, terima kasih untuk rumah CG kami ini, Tuhan. Terima kasih untuk tempat ini, Tuhan, di mana kami dapat saling bertumbuh, di mana kami dapat saling melayani, di mana kami dapat saling mengasihi satu sama lain, Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan CG ini semakin hari dapat semakin terus bertumbuh, semakin hari dapat semakin berkembang, dan semakin hari, Tuhan, banyak orang disembuhkan di CG ini, Tuhan, dan nama-Mu saja dipermuliakan, Tuhan. Biarlah Tuhan, kami di CG ini, Tuhan, masing-masing orang dapat bertumbuh, Tuhan. Kami masing-masing orang dapat semakin mengenal Engkau. Masing-masing, Tuhan, kami dapat saling melayani satu sama lain, Tuhan. Dan biarlah kami semakin mengenal hati-Mu, Tuhan, melalui CG kami, Tuhan. Biarlah kami saling berdampak, Tuhan, di sini, Tuhan. Dan juga biarlah kami juga bertampak, Tuhan, buat orang-orang di luar CG, Tuhan. Biarlah satu orang bertobat, kami percaya, Tuhan, satu keluarga disembuhkan, satu keluarga diselamatkan. Biarlah Tuhan, setiap keluarga di CG kami, Tuhan, semuanya diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, CG kami menjadi CG yang besar, menjadi CG yang terus bertumbuh, menjadi CG yang terus melahirkan CG-CG lain, Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menjadi saksi-saksi-Mu, Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja, Tuhan, melalui CG kami. Biarlah Tuhan, Kau memberikan hikmat terus untuk setiap pemimpin kami. Kau memberikan hikmat untuk Cima, untuk Ko Adrian. Kau berkati mereka, Kau jagai mereka, Tuhan. Biarlah hati mereka terus melayani, Tuhan. Biarlah kami juga, Tuhan, kami juga ingin melayani, Tuhan. Dan Kau juga jagai Coach Denny, Nika, Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi, Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan itu benar-benar memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, pakai CG kami, setiap kami melayani Engkau. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa yuk untuk Coach Denny, yuk kalau kita arahkan tangan ke sini. Tuhan, terima kasih, Tuhan, untuk Coach Denny ini ke Tuhan. Kami percaya setiap hidup dari Coach Denny ini ke Tuhan, Kau perhatikan, Tuhan, dari hal yang terkecil, Tuhan, dari hal yang paling sederhana, hal yang tidak pernah mereka sadari sudah Kau sediakan, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kau juga selalu memberikan hati yang selalu haus dan lapar, hati yang seperti Daud, Tuhan, hati yang mencari Engkau, Tuhan, di dalam hidup Coach Denny dan Nike, Tuhan, tidak pernah, Tuhan, suatu peristiwa yang akan Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati anaknya, Tuhan, di dalam kandungan Coach Nike, ya Tuhan, menjadi suatu generasi yang mengasihi Allah di dalam nama Yesus. Lebar kapasitasnya, Bapak. Kami percaya Coach Nike, Coach Denny, Tuhan, Kau pakai untuk membawa banyak jiwa dalam nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini Kau kumpulkan kami pada hari ini, kami mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk terus bertumbuh, Tuhan, mengalami Engkau bukan apa kata orang, tetapi kami mau mengalami Engkau. Berapa pengalaman kami sendiri secara pribadi, Tuhan. Berikan kami juga, Tuhan, pertumbuhan rohani, Tuhan. Kami mau, Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau sekali lagi, Tuhan, bahwa hati kami melekat kepadamu, bahwa hati kami terus nempel, Tuhan. Tidak ada satupun, Tuhan, pergumulan, masalah apapun, Tuhan, yang membuat kami tidak taat kepadamu. Kami hari ini, Tuhan, mau belajar taat, Tuhan. Hanya taat saja, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang hadir, baik online, Tuhan, dan onsite. Ada damai sejahtera, Tuhan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan, Tuhan, ada breakthrough di dalam setiap pekerjaan mereka. Kau curahkan, Tuhan, urapan yang baru atas setiap kami yang hadir onsite maupun online. Terima kasih, Tuhan, biar damai sejahtera, sukacita menyertai kami sampai kami pulang nanti. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Thank you. Oh, ya foto ya. Tidak ada dia. Ini saya berarti ini ngumpul di sini ya. Pakai laptopnya dia di capture. Pakai
membuka ini nggak bisa ya. Kumpul di D1 ini berarti ya. Satu titik karena evakuasi mobil. Foto ya. Foto sih ya. Dulu bentar. Ya, sabar ya, sebentar ya. Ya ini lagi diinstal. Sebentar ya. Konsumsinya ditono. Hah? Oh iya. Ya, oke, thank you. Wes kesuwen ya, wes pakai saya sebentar. Ayo foto yuk. Maria dia. Itu di kita aja. Ya, 2, 3. Oke ya, thank you ya, God bless you. Thank you, God bless. Thank you, God bless you. Thank you. Thank you, God bless you. See you. Oh, ya.